Lare sekolah minggu sakderengipun kita sami sinau ing sekolah minggu sumangga ndedonga langkung rumiyin. Dipun pirakaken nggih. Monggo. Gusti Yesus kawula sami badhe sinau ing sekolah minggu. Nyuwun berkah lan panganti kangge guru sekolah minggu, tiang sepuh kawula lan ugi kanca-kanca kawula. Nyuwun panganti supados kawula mangertosi sabda paduka. Amin. Sami nampi nono berkahipun Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci ana ing kowe kabeh. Sugeng sekolah minggu Gusti berkahi. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan walaupun kita ibadah di rumah. Nah adik-adik, hari ini kita lain dari yang biasanya loh. Pakai bajunya baju etnis, dalam arti baju istiadat. Adik-adik tahu nggak yang Kak Ria pakai ini baju dari mana? Ayo. Nah benar, dari Batak, walaupun nggak sesempurna ya. Nah nanti ada juga dari pemandu aktivitas Bu Pri, pakai etnis dari Jawa, pemandu aktivitas juga dari Jawa. Nanti mungkin minggu depannya kita dari mana kayak gitu. Nah adik-adik, kita tadi sudah menerima berkat dari Ibu Pendeta Nani. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita akan berdoa pembukaan dulu. Kak Ria akan membawakan doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati kami hingga sampai saat ini ya Tuhan. Jika sebentar ya Tuhan, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu kami ya Bapa. Walaupun secara online, kiranya Tuhan sertai kami. Tuhan ajari kami biar apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itu menjadi berkat buat kami sendiri ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kami ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi dulu. Lagunya apa ya? Ku masuki gerbangnya. Siapa ya kira-kira yang menyanyikan? Ya benar, Kak Jenisa dan Bianca, silakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, hai Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, hai Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, hai Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, hai Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku.
ku bersuka setiap kirangkanku. Adik-adik, sebelum kita mau dengar cerita firman Tuhan yang dibawakan Ibu Pri, kita akan menyanyikan lagu dulu yang dibawakan adik-adik kita. Silakan. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi teman-teman, Bimo akan membacakan Alkitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersikap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempat ian dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu akan tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi, selamat hari Minggu. Mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan di hari ini. Nah, hari ini Ibu Pri mau cerita dari 1 Raja-Raja 7 ayat 7 sampai 16. Nah, judul hari ini adalah pengharapan bagi semua bangsa. Adik-adik, hari ini bangsa Indonesia juga seluruh bangsa baru mengalami pandemi ya. Nah, jadi kita harus selalu berdoa pada Tuhan, selalu percaya pada Tuhan bahwa Tuhan menolong kita. Nah,
Tuhan menolong kita bangsa Indonesia, juga menolong semua bangsa di seluruh dunia. Nah, zaman dulu ya, dalam cerita Alkitab ada satu bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Nah, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dimampukan Tuhan untuk mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Nah, adik-adik, waktu itu ada seorang nabi, namanya Nabi Elia dari bangsa Israel. Nah, Nabi Elia itu nabi yang sangat taat kepada Tuhan. Disuruh Tuhan melakukan apa saja dia lakukan dan dengan sukacita. Nah, cerita minggu yang lalu adalah Nabi Elia di tepi sungai Krit. Karena apa, adik? Karena di negara itu baru terjadi kekeringan yang lama sekali. Nah, Nabi Elia disuruh berdiam, bertempat tinggal di tepi sungai Krit. Nah, yang kemarin ya adik-adik. Nah, akhirnya sungai Krit itu pun juga lama-lama kering. Gak ada airnya. Nah, Nabi Elia sekarang disuruh sama Tuhan lagi. Pergilah sana, ya, ke Sidon. Di sana ada seorang janda. Nanti dia akan menolong kamu. Nah, janda itu adalah janda Sarfat. Nah, apa yang dilakukan Nabi Elia? Dia taat melakukan perintah Tuhan. Dia pergi dari sungai Krit ke Sidon. Nah, ketika dia pergi di pintu gerbang sana, di Sidon itu, dia bertemu dengan seorang janda. Ya. Janda itu ibu-ibu yang sudah ditinggal suaminya. Dia punya seorang anak. Janda itu sedang mengumpulkan kayu bakar. Ranting-ranting yang kering itu namanya kayu bakar ya. Untuk memasak roti. Nah, ketika Nabi Elia bertemu dengan janda itu, dia bertanya, "Hai ibu, berilah aku minum." Janda itu tahu bahwa Nabi Elia itu, Allah Nabi Elia itu sangat berkuasa. Dia percaya tapi dia tidak mengikuti. Akhirnya janda itu mengambil air yang tinggal sedikit di rumahnya, diberikan kepada Nabi Elia. Nabi Elia juga bilang, "Ibu, buatkan aku sepotong roti bundar." Janda Sarfat itu rasanya kaget dan sedih. Kemudian dia sambil tertunduk, "Iya Tuan, tapi aku tidak punya roti. Yang ada di rumahku adalah segenggam tepung dan sedikit minyak. Itu saya cari kayu bakar untuk memasak tepung itu dan untuk makan aku dan anakku. Dan setelah itu aku sudah tidak punya apa-apa lagi." Nabi Elia berkata, "Bu, buatkan dulu untuk aku sepotong kue bundar. Kemudian untuk anakmu dan untuk kamu. Dan percayalah kepada Tuhan. Tepung yang segenggam itu tidak akan habis. Dan minyak yang sedikit itu tidak akan habis. Sampai nanti Tuhan akan memberikan hujan di negeri ini." Janda itu sambil memandang Nabi Elia, dia percaya bahwa Allahnya Nabi Elia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang besar. Kemudian dia tidak berkata apa, terus pulang membuat adonan tadi yang tepung sedikit dengan minyak dikit, adonan kue bundar satu, diserahkan kepada Nabi Elia. Nabi Elia menerimanya. Kemudian dia kembali lagi, tepungnya segenggam masih. Dia buat lagi untuk anaknya, diberikan anaknya. Sudah, dia kembali lagi, tepung yang segenggam lagi, masih ada lagi. Dia buat lagi untuk dirinya sendiri. Dan kita lihat tepungnya tadi masih lagi. Rasanya dia senang sekali. Dia percaya bahwa Nabi Elia, Tuhannya Nabi Elia adalah Allah yang berkuasa. Dia percaya Nabi Elia juga orang yang baik, maka dia memberikan dengan sukacita. Nah, akhirnya adik-adik, Nabi Elia di tempat itu ditolong oleh janda Sarfat beberapa lamanya, dan minyak serta tepung itu tidak habis. Nah, adik-adik,
betapa mulianya, ya, betapa orang nggak punya tetapi bisa memberi, betapa sukacitanya. Janda itu yang nggak punya apa-apa, hanya punya tepung sedikit, minyak sedikit, air sedikit, bisa memberikan kepada Nabi Elia, abdi Allah. Dia memberikan dengan ikhlas, dia percaya. Dan sekarang dia lebih percaya lagi, karena Allahnya Nabi Elia juga menolongnya. Adik-adik, ternyata Tuhan menolong orang yang bukan orang Israel, bangsa lain, ya, melalui Nabi Elia itu. Tuhan memelihara kehidupan janda Sarfat itu untuk bisa makan setiap hari. Nah, adik-adik, kalau kita biasanya punya sedikit diminta itu mesti bilang, nggak mau, ini punya aku, cuma sedikit kok. Nah, sekarang belajar janda Sarfat. Kalau kita punya sedikit, ada orang butuhkan dan minta, ya diberi sedikit. Yang sedikit itu dibagi-bagi, nanti akhirnya juga bisa dinikmati banyak orang. Masa-masa sekarang masa-masa yang sulit sekali. Nah, kita juga bisa berbagi pada teman-teman kita yang lain. Kalau kita punya sesuatu, teman kita minta sedikit, mintanya cuma sedikit, ya diberi. Ya, misalnya punya kue bundar sedikit, anaknya mau kepingin, aku minta sedikit, dicuil ke sidik, ya, diambilkan sedikit. Nah, kita belajar berbagi, tidak menunggu kalau kita kaya, tidak menunggu kalau kita sukses, tidak menunggu kalau kita berkelimpahan. Tapi dengan apa yang kita punya, kalau orang membutuhkan apa yang kita punya, kita bisa memberikan yang sedikit. Tidak semua, tapi yang memberikan sedikit. Tuhan mengajar kita memberi dengan kasih. Kalau kita memberi dengan kasih, maka Tuhan akan mengasihi kita dengan berlimpah-limpah. Di sekolah bisa berbagi dengan temannya, di rumah bisa berbagi dengan adiknya, di mana ya, di tempat yang lain misalnya ketemu temannya bisa berbagi. Berbagi tidak hanya juga makanan atau minuman, bisa juga berbagi ilmu, ya. Temannya kesulitan belajar diajari, ya. Berbagi, kalau ada temannya juga, sekarang banyak teman-teman yang sakit, kita berbagi dengan mendoakan, ya, mendoakan mereka. Nah, Tuhan mengajarkan kita betapa baiknya apabila kalau kita bisa berbagi dengan orang lain, walaupun kita hanya punya sedikit. Begitu ya adik-adik? Semoga adik-adik juga bisa belajar dengan janda Sarfat yang tidak punya apa-apa tapi bisa berbagi dengan orang lain. Juga bisa belajar dengan Nabi Elia yang selalu mentaati perintah Tuhan. Kemana saja, kapanpun, jika Tuhan yang memerintahkan, dia akan segera mentaatinya. Ya, Tuhan memberikan pengharapan pada semua bangsa di dunia. Semua bangsa, tidak pilih kasih. Kita juga kalau memberikan sesuatu, nggak usah pilih kasih, nggak usah pandang-pandang ini siapa. Kalau kita bisa, kita beri. Sekian dulu ya adik-adik. Besok kita jumpa lagi. Shalom. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan Ibu Pri. Pasti ceritanya asik dong, luar biasa ya. Nah adik-adik, habis ini kita mau ngapain ya? Nah benar, kita akan melakukan aktivitas. Pasti udah nggak sabar lagi dong mau beraktivitas. Oke, kita langsung aja panggilkan Pak Anto, silakan.
Adik-adik yang terkasih, tadi sudah mendengar cerita dari Bu Pre, bagaimana harus setiap bangsa, setiap kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan melakukan aktivitas. Nah, aktivitas hari ini nanti adik-adik sebelum beraktivitas, adik-adik perhatikan, kita akan setelkan video tentang 34 provinsi di Indonesia. Adik-adik biar mengenal, dan nanti kita akan bersama-sama peduli, berbagi, tetapi dalam bentuk doa. Kita akan berdoa untuk boleh adik-adik pilih dari Sabang sampai Merauke. Nah, nanti Pak Anto hari ini akan memberikan contoh bagaimana nanti berdoanya. Oleh karena itu, perhatikan video berikut ini. Terbesar se-Asia Tenggara, dilalui garis ekuator atau garis khatulistiwa, terbentang antara 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 6 derajat lintang utara. Diapit dua benua Asia dan Australia, diapit dua samudra Hindia dan Pasifik. 5 pulau terbesarnya yaitu Kalimantan, Sulawesi, Irian, Sumatera, dan Jawa. Beragam suku, budaya, dan bahasa, terbagi dalam 34 provinsi. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ibu kota di kota Banda Aceh. Provinsi Sumatera Utara, ibu kota di kota Medan. Provinsi Sumatera Barat, beribu kota di kota Padang. Provinsi Riau, beribu kota di kota Pekanbaru. Provinsi Kepulauan Riau, beribu kota di kota Tanjung Pinang. Provinsi Jambi, beribu kota di kota Jambi. Provinsi Bengkulu, beribu kota di kota Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan, beribu kota di kota Palembang. Provinsi Bangka Belitung, ibu kota di kota Pangkal Pinang. Provinsi Lampung, beribu kota di kota Bandar Lampung.
Provinsi Banten beribu kota di Kota Serang. Provinsi DKI Jakarta beribu kota di Kota Jakarta. Provinsi Jawa Barat beribu kota di Kota Bandung. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Kota Semarang. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beribu kota di Kota Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur beribu kota di Kota Surabaya. Provinsi Bali beribu kota di Kota Denpasar. Provinsi Nusa Tenggara Barat beribu kota di Kota Mataram. Provinsi Nusa Tenggara Timur beribu kota di Kota Kupang. Provinsi Kalimantan Barat beribu kota di Kota Pontianak. Provinsi Kalimantan Tengah beribu kota di Kota Palangkaraya. Provinsi Kalimantan Selatan beribu kota di Kota Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Timur beribu kota di Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Utara beribu kota di Kota Tanjung Selor. Provinsi Sulawesi Utara beribu kota di Kota Manado. Provinsi Gorontalo beribu kota di Kota Gorontalo.
Provinsi Sulawesi Tengah beribu kota di Kota Palu. Provinsi Sulawesi Barat beribu kota di Kota Mamuju. Provinsi Sulawesi Selatan beribu kota di Kota Makassar. Provinsi Sulawesi Tenggara beribu kota di Kota Kendari. Provinsi Maluku beribu kota di Kota Ambon. Provinsi Maluku Utara beribu kota di Kota Sovivi. Provinsi Papua Barat beribu kota di Kota Manokwari. Provinsi Papua beribu kota di Kota Irian Jaya. Nah, gimana videonya? Cukup menarik bukan? Ya paling tidak adik-adik tahu di gambar kita seluruh Indonesia itu banyak sekali daerah, banyak sekali pulau, dan tentu saja ada berbagai budaya, ada berbagai suku bangsa, dan begitu banyak luasnya perairan. Nah, hari ini Pak Anto mengajak adik-adik bagaimana kita juga tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi juga pengharapan ini boleh untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, hari ini ya, adik-adik boleh siapkan kertas, mungkin seperti Pak Anto buat. Nah, kita akan buat kartu doa. Nah, ini boleh warna-warni, pakai kertas bekas boleh, apapun, buku tulis, dari buku tulis juga boleh. Minta papa mama kertas. Kalau Pak Anto buat ini agak tebal sedikit, dan di dalamnya kasih kertas putih dan ada doanya. Nah, Pak Anto buat di dalam 1 minggu ke depan. Nah, adik-adik bisa contoh, bisa ambil waktu, pagi boleh, siang boleh, malam boleh, atau saat belajar, ya. Yuk kita belajar untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Nah, contohnya kartu doa Pak Anto buat untuk hari Minggu. Nah, hari ini tanggal 11 Juli. Nah, Pak Anto buat berdoa untuk mana ini? Saudara-saudara kita di DKI Jakarta. Kiranya apa? Diberi kekuatan, diberikan kesehatan, ya, perlindungan sama Tuhan Yesus, ya. Ada pertolongan di sana. Nah, ini hari Senin tanggal 12 Juli kita berdoa untuk Sumatera Barat, contohnya seperti itu. Kemudian hari Seninnya hari Selasa, berdoa untuk daerah NTT. Seterusnya ada Riau, boleh pilih, ada Aceh, ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ada Ambon, ada Sulawesi, ada Papua, ada Bali, ada NTB, Jawa Tengah, Jawa Timur,
boleh adik-adik pilih. Mari kita peduli, kita mengasihi saudara kita. Kalau kita memiliki pengharapan, mari pengharapan itu kita bagi pada orang lain. Bahwa Tuhan Yesus menjadi penolong bagi kita, kekuatan bagi kita, dan setiap harapan itu pasti Tuhan berikan yang terbaik atas setiap kita. Nah, silakan adik-adik buat contoh dan sebisa mungkin dicatat sehingga bisa belajar bagaimana berdoa untuk orang lain, untuk daerah lain. Mungkin seperti itu hari ini Pak Anto cukupkan, adik-adik bisa melakukannya. Silakan belajar untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gak kerasa sekolah minggu kita sudah selesai. Kita tadi sudah dengar cerita firman Tuhan, sudah beraktivitas, sudah bernyanyi bersama. Saatnya sekolah minggu kita gak kerasa sudah selesai ya adik-adik. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita masih ketemu secara online. Walaupun secara online, adik-adik tetap semangat ya. Adik-adik jangan lupa tetap ikutin protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kalau mainnya di rumah aja, kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar. Dan yang terakhir, banyak makan makanan yang bergizi. Nah adik-adik, sebelum kita mau ngakhiri sekolah minggu kita, jangan lupa ya adik-adik, persembahannya bisa ditransfer, bisa dititipkan ke guru-guru sekolah minggu atau kakak-kakak wilayah, atau bisa dititipkan ke gereja, atau bisa ditempatkan sama majelis wilayah juga. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita berdoa penutup dulu yuk. Kak Ria akan membawakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, jika sebentar Tuhan kami melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati kami ya Bapa. Ajari kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang senantiasa mencintai Engkau. Tuhan Yesus, berkati kami ya Bapa, berikan kami kesehatan di dalam kami melalui pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau berkati Bapak pemimpin kami ya Tuhan, berikan kesehatan, begitu juga para medis ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka, berikan mereka kesehatan ya Tuhan, di dalam menangani pandemi ini ya Tuhan. Inilah doa sembahyang syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.